Saya pribadi dan mewakili manajemen ya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman pemain saham ya, pelaku saham. Karena mungkin mereka melihat bahwa as a future company kami, perseroan kami bisa menjadi menjanjikan buat teman-teman gitu ya. Terutama di Mahaka Radio Integra memang kami sedang agresif dari sisi digitalnya, di mana salah satu anak perusahaan kami, PT Mahaka Radio Digital, yang mempunyai aplikasi Noise, ini sedang memang melakukan sedang melakukan inovasi-inovasi baik secara digital, teknologi digitalnya maupun secara kontennya. Jadi bisa jadi faktor ini yang menyebabkan terjadinya pergerakan saham yang luar biasa, juga signifikan sih yang kenaikannya saat ini yang kami lihat dari bursa. Ya, Pak Adrian, ini dua emiten Mahaka Group kan langsung signifikan sekali dan tambah agresif untuk pergerakan saham penguatannya di Februari. Februari sebagai starting point, sebelum Februari sebagai starting point ini, seperti apa sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Mahaka Group dan juga Mahaka Media khususnya karena ini juga masa pandemi atau dalam tanda kutip bless in disguise, pandemi sebenarnya tidak banyak berpengaruh ke lini bisnis yang dimiliki oleh Mahaka Group seperti saat ini? Kalau tidak berpengaruh sih tidak mungkin karena kan industri media itu sangat tergantung dari si iklan dan kita tahu otomatis dengan situasi pandemi iklan menjadi ada penurunan yang cukup signifikan gitu ya karena buying power dari masyarakat Indonesia juga ada penurunan gitu loh sehingga otomatis impact dari sisi advertising atau advertiser yang beriklan di media juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pasti impact kepada kami selaku pemain media. Tapi memang untuk menyikapi dari sisi penurunan tersebut, kami memang melakukan inovasi untuk memperkuat lini bisnis adalah digital. Nah, kebetulan Mahaka Media sebagai induk dari holding media Mahaka, yang kebetulan saya juga di situ adalah direktur utamanya, memiliki anak perusahaan Mahaka Radio Integra, yang kebetulan saya juga direktur utamanya di situ, yang memang sedang agresif dari sisi digital yang tadi saya sampaikan di depan, adalah melalui aplikasi Noise. Di mana dengan aplikasi Noise itu kita lagi melakukan penguatan dari lini podcast. Nah, pada saat ini memang tren podcast kalau kita lihat di dunia internasional, di luar negeri memang sedang booming gitu loh. Nah, ini bisa jadi yang menyebabkan melihat bahwa future ke depan dari konten audio streaming ini menjadi lebih baik gitu loh. Dan kita melihat bahwa Mahaka Radio Integra sudah menyiapkan itu untuk mengambil market yang kita lihat potensi kedepannya akan menjadi lebih besar. Akan seberapa mulus perjalanan kalau kita melihat konteks masyarakat Indonesia transisi menuju ke audio streaming industry di tanah air Pak? Podcast seakan-akan juga sekarang menjadi new norm di mana-mana. Kalau dari sisi data sih memang trennya meningkat gitu ya, walaupun memang saat ini arah podcast itu masih justru memang masih menggunakan platform visual, ya masih menggunakan platform visual. Tapi kita melihat bahwa permasalahan dengan visual itu ada batasan di mana orang harus melihat. Sedangkan konten podcast itu tidak perlu harus dilihat sebenarnya, dia cukup hanya didengarkan. Ini celah yang kami ambil untuk melakukan bahwa karena konsep radio seperti kekuatan dari Mahaka Radio Integra punya 7 radio di bawahnya adalah memang bermain di audio konten, jadi didengarkan. Nah, cuman bedanya sekarang kalau radio itu dia live, nah sekarang kita siapkan dengan konten adalah on demand, adalah podcast gitu loh. Nah ini yang memang sedang kita lakukan dan kita juga akan menuju ke platform-platform lain yang dalam bentuk fitur-fitur tambahan tapi tetap dengan fokusnya adalah di audio konten. Jadi kita tetap akan bermain di audio yang dengan konten yang didengarkan bukan dilihat. Tapi install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.